Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kajian yang ke-9 ini kita akan lanjutkan membahas masih terkait tentang melafadzkan niat. Apakah ada dalilnya melafadzkan niat tersebut? Ini yang insyaallah akan kita bahas. Para jemaah sekalian, terkhusus teman-teman saya, guru-guru saya, para ustadz salafi, janganlah kita menjadi orang yang seakan-akan sombong terhadap nasihat. Ketika disampaikan penjelasan para ulama salaf, fatwa para ulama salaf dalam berbagai masalah yang beda dengan keyakinan kita, termasuk masalah melafadzkan niat, janganlah kita mengatakan itu kan pendapat ulama, kita ikut dalil, bukan ikut ucapan ulama. Para jemaah, jangan terlalu sombong. Kalau banyak ulama ahlus sunnah berpendapat, apalagi mayoritas ulama ahlus sunnah salaf berpendapat, maka jangan pernah menganggap itu tidak memiliki dalil. Termasuk dalam masalah melafadzkan niat. Ada satu hal yang perlu kita luruskan. Cukup sering para ustadz-ustadz kita, para ustadz salafi cukup sering terkait melafadzkan niat mengatakan bahwa tidak ada satupun dalil yang sahih Nabi melafadzkan niat ketika akan sholat. Bahkan hadis dhaif pun tidak ada. Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ucapan yang sebenarnya sangat tidak pantas kita ucapkan. Ucapan ini menunjukkan kita orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengerti apa itu dalil. Para jemaah, kalau contoh benar, tidak ada satupun hadis sahih, bahkan dhaif, bahkan palsu, Nabi mengucapkan usolli. Memang tidak pernah ada. Kalau contoh tidak ada. Namun dalil itu bukan hanya contoh, para jemaah. Ini gagal faham yang sangat berat. Sudah kita bahas di kajian kedua, ketiga, dan keempat bahwa dalil sama sekali bukan hanya contoh, namun qiyas kepada dalil sahih yang lain juga dalil. Dalil umum juga dalil. Dalil itu tidak hanya contoh, para jemaah. Termasuklah masalah melafadzkan niat. Ternyata dalilnya banyak. Hadis sahih, Nabi melafadzkan niat di beberapa ibadah. Itulah yang dikiaskan oleh para ulama ahlus sunnah, ulama salafi, untuk membolehkan, bahkan menganjurkan melafadzkan niat sholat dan lain-lainnya. Kita lihat dalilnya. Pertama, hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, labbaika umratan wa hajjan. Kata Anas bin Malik, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan, aku sambut panggilanmu ya Allah, labbaika umratan, untuk umroh, wa hajjan, dan untuk haji. Ini dalilnya. Nabi di sini melafadzkan niat. Kata siapa? Kata Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Syarah An-Nasa'i
Imam As-Suyuti mengatakan kalimat umratan wa hajjan, nasab baris atas, itu karena ada kata kerja yang tersembunyi. Ini yang belajar bahasa Arab ngerti. Apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi adalah uridu au nawaitu. Jadi artinya Nabi mengatakan, kusambut panggilanmu ya Allah, aku ingin umroh, aku berniat umroh, aku ingin haji, aku berniat haji. Maka ini adalah melafatkan niat. Syekh bin Baz dalam fatwa beliau mengatakan, an-niyatu mahalluhal qalbu wa yustahabbu ma'a dhalika ayyatalaffadha fayaqulu Allahumma labbaika hajjan hatta yu'akkida ma fil qalbi bil lafzi. Secara ringkas, kata Syekh Ibnu Baz bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Namun dianjurkan dengan niat di dalam hati itu seseorang melafatkannya dengan mengucapkan Allahumma labbaika hajjan, ya Allah, ku sambut panggilanmu, aku ingin haji. Sehingga yu'akkida ma fil qalbi bil lafzi, sehingga melafatkan niat yang dia ucapkan itu dapat menguatkan niat yang di dalam hati. Para jemaah, ternyata hadis riwayat Muslim tadi, kata Syekh bin Baz, adalah dalil Nabi melafatkan niat. Bahkan kata Syekh bin Baz, para sahabat pun semuanya ikut melafatkan niat. Jadi hadis itu tentang melafatkan niat. Bedanya, Syekh bin Baz dan beberapa ulama salafi yang lain mengkhususkan. Itu saja masalahnya. Mereka mengkhususkan hanya di waktu haji itu saja. Sedangkan ulama salafi lain yang lebih salaf sama sekali tidak mengkhususkan. Kenapa para jemaah? Karena di hadis tersebut tidak ada sedikit pun indikasi pengkhususan. Maka itu yang lebih benar. Karena mengkhususkan sesuatu, kata ulama, harus jelas. Indikasi pengkhususannya harus jelas. Di hadis ini tidak ada sedikit pun indikasi itu. Nabi mengucapkan labbaika umratan, labbaika hajjan, selesai. Tidak ada sedikit pun indikasi pengkhususan, tidak ada. Berarti ini bimbingan dari Nabi, ibadah itu niatnya boleh dilafatkan. Dalil kedua, hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu tentang menyembelih hewan kurban. Dari sahabat Jabir, dzabaha, bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzabaha yaumal 'idi kabshaini, thumma qala bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni. Kata sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di hari raya 2 kambing. Hari raya kurban, 2 kambing. Kemudian Nabi berucap dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini sembelihan darimu dan karenamu, walaka, karena engkau ya Allah, untuk engkau ya Allah terimalah sembelihan kurbanku ini. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Para jemaah, Nabi mengatakan laka, ya Allah, aku menyembelih kurban ini karena engkau, dan itu niat para jemaah. Kita sering mengatakan sudah otomatis. Sudah otomatis. Nabi itu menyembelih itu karena Allah. Sudah otomatis. Sehingga tak perlu diucapkan. Kenapa Nabi ucapkan? Karena Nabi ingin mengajarkan bahwa niat itu boleh diucapkan, bahkan dianjurkan. Sekali lagi para jemaah, bedanya sebagian ulama salafi mengatakan khusus nyembelih kurban saja, padahal tidak ada indikasi pengkhususan sama sekali. Syekh Al-Fauzan dalam fatwa beliau mengatakan at-talaffudzu bin niyyati la yajuz li'annahu minal bid'ah. Melafatkan niat itu tak boleh karena itu bid'ah. Benar, ini keyakinan Syekh Fauzan.
Namun, kata beliau, tidak boleh melafadzkan niat illa fi mas'alataini, kecuali di dua masalah saja. Yang pertama, indal ihrami bin nusuki, ketika ihram ingin melaksanakan manasik umroh dan haji. Tadi, itu satu, melafadzkan niat. Labbaika umratan au labbaika hajjan. Dia mengucapkan, kusambut panggilanmu ya Allah, aku ingin umroh, aku ingin haji. Wathaniyah, dan yang kedua, inda dzabhil hadi awil udhiyati awil aqiqati, ketika menyembelih hewan kurban ketika haji, atau hewan kurban di hari raya haji bagi yang tidak haji, awil aqiqah, atau ketika menyembelih hewan akikah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dua hadis tadi dalil yang sangat jelas, kata ulama salafi ahlus sunnah, Nabi melafadzkan niat. Bedanya, sebagian ulama mengkhususkan, seperti Syekh Fauzan mengatakan bahwa melafadzkan niat hanya boleh di dua kasus itu saja. Sedangkan ulama salafi yang lebih salafi lagi, yang sudah kita bawakan dalam pertemuan yang lalu, mengatakan tidak khusus. Boleh itu untuk menguatkan yang di dalam hati. Dalilnya dua hadis sahih. Maka belajarlah para jamaah, tambah wawasan, tambah ilmu. Kita ini, para ustadz kita, walau belajar lama di luar negeri, bahkan ada yang gelarnya LC, MA, doktor, masih dangkal ilmu kita para jamaah, masih dangkal. Jangan merasa sudah hebat, terus memberi kesimpulan-kesimpulan tanpa mau mendalami lagi. Memang sebagian ulama berpendapat seperti itu. Namun belajarlah, kita seorang salafi. Katanya ikut dalil, tidak ikut ulama saja. Kalau ulama berpendapat, kaji. Pelajari, teliti apa argumentasi ulama itu. Jangan hanya membebek, mengikut saja. Para jemaah, lihat dalil mereka, hargai. Syekh bin Baz berdalil itu khusus. Sedangkan ulama-ulama lain yang sudah kita sampaikan, Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih, para ulama-ulama besar ahlus sunnah tidak mengkhususkan. Dan tidak ada indikasi pengkhususan di dalil-dalil tersebut. Sehingga ini yang lebih kuat. Kenapa kita serang? Kenapa kita kesankan bahwa usolli dan semisalnya bukan salafi, bukan ahlus sunnah? Para jemaah, ini kekeliruan. Kemudian yang cukup sering juga sebagian ustadz-ustadz kita mengatakan, bahkan para imam madhab pun tidak pernah menganjurkan melafadzkan niat. Para jemaah, kalau tidak tahu lebih baik diam. Kaji terlebih dahulu. Benarkah ulama-ulama 4 madhab tidak ada yang menganjurkan melafadzkan niat? Kok bisa semua ulama madhab Syafi'i sepakat bahwa melafadzkan niat itu dianjurkan, yustahab? Apa mereka semua orang bodoh, para jemaah? Mereka jauh lebih berilmu dari kita semua, bahkan dari semua ulama salafi di zaman ini. Maka dalami, kaji, tambah wawasan. Jangan merasa cukup dengan ilmu dangkal yang ada pada kita. Seorang ulama ahlus sunnah, ulama besar ahlus sunnah salafi bermadhab Syafi'i, Imam Ibnul Muqri, dalam kitab beliau Al-Mu'jam, kata beliau, akhbarana Ibnu Khuzaimah haddatsana ar-Rabi'u qala kana asy-Syafi'i idza arada an yadkhula fi as-salati qala bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jal Allahu akbar. Seorang ulama besar ahlus sunnah, murid Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnul Muqri, dalam kitab beliau Al-Mu'jam mengatakan, menceritakan kepadaku Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Khuzaimah, menceritakan kepada kami Ar-Rabi', murid Imam Syafi'i, teman dekatnya Imam Syafi'i, Ar-Rabi'.
Kata Ar-Rabi', kana Syafi'iyu, adalah Imam Syafi'i apabila hendak melaksanakan sholat, beliau berkata, berucap, Bismillah, dengan nama Allah. Muwajjihan li baitillah, menghadap rumah Allah. Muaddiyan li fardillah, menunaikan kewajiban dari Allah. Baru beliau bertakbir, Allahu Akbar. Itu jelas melafadzkan niat para jemaah. Beliau mengatakan, saya tegak ini menghadap rumah Allah, ingin menunaikan kewajiban. Itu otomatis para jemaah. Sudah jelas Imam Syafi'i tegak itu, ia mau sholat, ia mau menunaikan kewajiban. Lalu kenapa diucapkan? Kan kata kita otomatis. Niat itu otomatis, tidak perlu diucapkan. Imam Syafi'i mengucapkan. Memang beliau tidak katakan nawaitu. Itu sama para jemaah. Melafadzkan niat itu tidak mesti nawaitu. Usolli boleh. Usolli itu kan nggak ada kalimat nawaitunya. Itu niat juga namanya. Melafadzkan namanya. Niat dalam hati terus dilafadzkan supaya kuat. Dan ternyata itu Imam Syafi'i yang mengajarkannya. Langsung beliau menganjurkan. Kata Imam Ar-Rabi', kana. Kalimat kana biasanya digunakan untuk sesuatu yang sering. Berarti Imam Syafi'i sering kalau mau sholat baca bismillah lagi. Bukan sekedar melafadzkan niat, ada tambahannya bismillah. Bid'ah lagi itu. Para jemaah jangan gegabah. Ulama salaf asli, ulama salaf Imam Syafi'i hidup di generasi salaf mengajarkan salah satu cara sholat. Di antaranya boleh dilafadzkan untuk menguatkan. Jadi para jemaah, jangan kita salahkan kalau ada saudara kita kaum muslimin di Indonesia ini kemudian menuduh Ustadz Salafi ini suka berdusta. Kita tidak sanggup menyalahkannya. Karena itu fakta para jemaah. Fakta. Kita katakan, walau tidak semua Ustadz Salafi mengatakan ini, namun cukup banyak. Ada imam itu pernah mencontohkannya. Imam Syafi'i mencontohkan dan menganjurkan dengan bentuk contoh. Itu anjuran. Sehingga sepakat ulama-ulama Syafi'i dianjurkan melafadzkan niat. Karena Imam Syafi'i mengajarkannya. Kita katakan tidak ada. Kalau tidak tahu, jangan katakan tidak ada. Kalau dikasih nasihat, diberitahu, terima para jemaah. Jangan keras kepala. Siapa itu Abu Ibrahim? Siapa itu Ustadz Muhsin? Baru muncul kemarin. Percuma jadi salafi. Kebenaran diukur dengan terkenal atau tidaknya seseorang. Ini orang yang sangat bodoh tentang dakwah salafi. Salafi itu bukan orangnya yang dinilai, tapi argumentasinya. Untuk apa terkenal? Tapi tidak ngerti baca kitab. Untuk apa terkenal? Sering salah mengartikan. Untuk apa terkenal? Sering gagal faham dan dusta. Untuk apa Ustadz terkenal kalau seperti itu? Para jemaah, jadi nasihat itu lihat argumentasinya. Jangan merasa sombong. Demikianlah para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai amalan umat Islam di Indonesia ini adalah masalah ijtihadiyah, bukan sekedar pokoknya ada ulama, tidak ada istilah pokoknya, tapi semua berdasarkan argumentasi ilmiah. Maka wajib kita menghargai, menerima masukan yang berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah siapapun yang menyampaikan, walau orang yang tidak terkenal sekalipun. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.